Semangat nasionalisme dan semangat bangsa. Tahun 1602, VOC didirikan. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnies, yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda. Perserikatan Dagang ini berdiri pada 20 Maret 1602. VOC merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil Belanda yang diperkuasai oleh pemerintahan Belanda. VOC dibentuk Belanda karena Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk satu kongsi dagang bernama VOC. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba antara kerajaan itu sendiri. Tahun 1808, kerja paksa atau kerja rodi adalah suatu bentuk eksploitasi Belanda terhadap Indonesia. Kebijakan ini diterapkan selama 3 tahun sejak tahun 1808 sampai 1811 ketika Gubernur Hindia Belanda Herman William Daendels memimpin. Daendels datang ke Indonesia pada 1808 usai diberi perintah oleh Raja Prancis Louis Napoleon. Tahun 1828, kemudian tahun 1828 adanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajah Belanda di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi atau untuk kepentingan ekspor, atau bila tidak, bagi mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Tahun 1806, terbitnya buku Max Havelaar. Karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang memindah kaum bumi putra di daerah Lebak, Banten. Tahun 1908, adanya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa School of Leading Fine English Architects atau STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 1928, adanya peringatan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan kedua hari 27-28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia. Tahun 1945, adanya peringatan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tahun 2022, kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak ada peperangan lagi di tanah air ini. Bhinneka Tunggal Ika kita junjung setinggi-tingginya. Pancasila kita amalkan dengan sebaik.